Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita belajar bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tasbihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Sekretaris, Ibu mau minta aksennya? Di hari ini siapa saja sekretaris? ada hadiah sama-sama lain. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan agar kita dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini Ibu akan membawakan pelajaran SKI atau Sejarah Budaya Islam yang bertemakan tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita masuk pada tema pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin. Bisa dibacakan bersama-sama? Yang pertama, siswa dapat mengetahui kebahagiaan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perilaku Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan prestasi Khulafaur Rasyidin. Nah, teman-teman, di sini Ibu meminta kepada kalian semua agar bisa memperhatikan selama proses pembelajaran mengajar. Karena di akhir pembelajaran nanti Ibu akan adakan evaluasi pembelajaran. Bisa? Bisa. Khulafaur Rasyidin ini dia terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga itu ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu hanya mengambil salah satu khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Selanjutnya kita masuk pada pengertian Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin ini dia terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu khulafa dan yang kedua itu rasyidin. Khulafa ini jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan rasyid ini jamak dari kata rasyid yang artinya orang mendapatkan petunjuk. Jadi secara keseluruhan pengertian Khulafaur Rasyidin ini adalah pengganti atau penerus kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya biografi dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 584 Masehi, tepatnya di Makkah Jazirah Arab. Beliau berasal dari suku Quraisy dan beliau berkuasa menjadi khalifah pada saat itu pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi sampai dengan 3 November 644 Masehi. Jadi beliau berkuasa menjadi khalifah pada saat itu kurang lebih 10 tahun 73 hari, dan beliau wafat pada tanggal 3 November 643 Masehi 44 Masehi di Madinah Jazirah Arab. Selanjutnya ada perilaku Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dia terkenal dengan sifatnya yang sangat pemberani, dan tegas, namun beliau juga memiliki hati yang sangat lemah lembut dan penuh kasih sayang. Nah, dari sifatnya tadi yang memiliki pemberani dan tegas ini, beliau sampai beliau ini mendapat gelar yaitu singa padang pasir. Julukan dari Umar bin Khattab
yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda hak dan batil, atau pembeda benar dan salah. Maka demikian Umar ini adalah salah satu orang yang berasal dari suku Quraisy yang pada saat itu dia ini berani membenarkan agama Islam secara terang-terangan. Maka dari itu muncullah julukan ini yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya ada prestasi dari Umar bin Khattab. Nah, yang pertama itu ada perluasan daerah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau ini masih berusaha meneruskan usaha dari Abu Bakar, dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu untuk meluaskan beberapa wilayah agama Islam. Salah satunya ada di Suriah, Mesir, dan Persia. Nah, di Persia ini beliau menguasai tentang ilmu tata negara. Ketika beliau menguasai ilmu tata negara, beliau membagikan ada beberapa daerah yang administrasi menjadi beberapa provinsi. Yang pertama itu ada Madinah, Mekah, Suriah, Basra, Kufa, Palestina, dan Mesir. Selanjutnya ada administrasi keuangan. Di bidang ekonomi ini, Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu menetapkan adanya gaji dan pajak tanah, dan beliau juga membangun dan membuat mata uang dan mendirikan Bait Al-Mal. Nah, Bait Al-Mal ini dia merupakan salah satu pusat harta dari negara yang dikelola langsung oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat pada saat itu. Yang terakhir adalah penetapan kalender Hijriah. Penetapan kalender Hijriah ini dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 628 Masehi. Awal mula permasalahannya itu ketika adanya surat menyurat. Nah, ketika adanya surat menyurat ini, mereka itu hanya mencantumkan tanggal dan bulan. Mereka tidak mencantumkan tahunnya. Maka dari itu, Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk membicarakan permasalahan ini. Nah, setelah mereka berdiskusi bersama, mereka menetapkan bahwasanya kalender Hijriah ini ditetapkan ketika adanya peristiwa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tepatnya pada tahun 622 Masehi. Dan terciptanya kalender Hijriah tepat pada 15 Juli 622 Masehi sebagai 1 Muharram atau 1 Hijriah. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan beberapa video mengenai yang pada saat itu dia ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من هذا ثارت قريش إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترداه ينبغي من يقول هذا بل لا يعبد معه غيره
أنت القائل. أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله. اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك، بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. أو قد قال ذلك. أما والله قد قالها. والله إنك لخير الرجلين. وما أظن دعاء النبي يغفر. خذوني إلى رسول الله وأصحابه. إنه عمر بن الخطاب جاء مترشح مسير. ما لكم قد وجدتم؟ افتحوا له، فإن يرد به الله خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله على النبي. ما جاء بك الساعة توشحت بسيفك، ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعا. يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله ورسوله وبما جئت به من عند الله. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. Selanjutnya kita beralih di evaluasi pembelajaran. Nah, jadi evaluasi pembelajaran ini Ibu menggunakan metode cabut undi. Jadi di sini ada nama dan soal. Jadi yang pertama itu Ibu akan mencabut sendiri namanya. Jadi nama yang pertama itu yang akan maju ke depan, yang akan menjawab soal yang telah ada di atasnya. Paham semuanya? Siapa ya? Siap. Mengambil nama. Dia balik dia bisa maju ke depan, bisa mengambil soalnya. Sebutkan wilayah mana saja Umar bin Khattab berhasil menyebarkan agama Islam. Jawabannya yaitu di Persia. Benar? Soalnya pada tahun dan tanggal berapakah Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah?
Soalnya yang pada tahun dan tanggal berapa Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah? 24 Agustus tahun 640 30 Masehi. yang benar? Ainun Tasfiah. Pertanyaannya, jelaskan pengertian dari Khulafaur Rasyidin yang Aidil pahami itu tadi udah memateri. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Pengertian yang belum pahami. Dua orang lagi ya. Aidil Rasyid. Pertanyaannya, sebutkan salah satu prestasi dari Umar bin Khattab. Jawabannya, beliau dalam kepemimpinannya memperluas wilayah Islam. Baca dong. Peristiwa apakah Umar bin Khattab dan para sahabat menetapkan kalender Hijriah? Peristiwa apakah Umar bin Khattab dan para sahabat menetapkan kalender Hijriah? Saya ibu. Ibu jawabannya karena ketika saling mengirim surat menyurat tuh mereka Pertanyaannya, ulangi ya. Pada peristiwa apakah Umar bin Khattab dan para sahabat menetapkan kalender Hijriah? Peristiwa apakah? Yang tahu? Tidak, oke. Bisa dulu satu nama lagi ya. Silahkan baca. Nama yang terakhir Nur Afni pakai. Jawab dari pertanyaan yang tadi. Jadi peristiwa hijrah. Pada peristiwa apakah Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah?
pada peristiwa yang setahu saya mendengar tadi, Nabi Hijrah bangkit dari Madinah dari Mekah ke Madinah.